Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Video ini adalah kelanjutan dari video saya yang kemarin, yakni yang mengenai HAM dan kewajiban asasi manusia. Untuk video kali ini yang saya bahas yakni mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Kita semua pasti tahu kalau dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang mana Pancasila ini terdiri dari 5 sila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila tersebut. Sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga mengandung nilai persatuan, sila keempat mengandung nilai kerakyatan, dan sila kelima mengandung nilai keadilan. Di dalam nilai-nilai ini terdapat substansi mengenai hak asasi manusia, sehingga dari beberapa nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk peraturan mengenai pelaksanaan dan pengaturan HAM di Indonesia. Peraturan tersebut termuat dalam nilai instrumental Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang berikutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dalam tab ini terdapat piagam hak asasi manusia di Indonesia. Ketentuan dalam undang-undang organik yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. E, ketentuan dalam peraturan pemerintah yang terdiri dari 1. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang berikutnya adalah yang F, ketentuan dalam keputusan Presiden yang terdiri dari keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan berbagai peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, yang mana negara hukum ini dibuktikan dengan adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Berikutnya adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.
Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap tersebut antara lain yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positifnya yaitu hormat, menghormati, dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap positifnya yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contoh sikap positifnya yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau perwakilan. Contoh sikap positifnya yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap positifnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.